Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kawan-kawan ya tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana kesempatan kali ini brother kalau kita lihat bersama-sama ya market cap udah recover lah ya di area 3,3 triliun dolar. Bitcoin juga udah naik turun di area 105, 106, 104 gitu kan. Jadi konsolidasi daripada Bitcoin di area tersebut ya kan. Nah, kalau kita lihat juga brother untuk beberapa altcoin lainnya ya bisa kalian lihat sendiri di sini ya mayoritas sih hijau royo-royo ya meskipun rasanya rasa sangkut. Nah, kali ini brother akan ada sesuatu hal yang cukup besar nih yang akan terjadi di bulan Juni tahun 2025 ini ya. Ini juga mengacu pada perkembangan sektor cryptocurrency juga. Jikalau ya hasilnya positif sesuai dengan harapan maka bisa dipastikan nih altcoin dan Bitcoin ya Bitcoin dan altcoin pasti akan ngepump. Tapi kalau hasilnya di luar ekspektasi ya dia akan downtrend. Apa sih sebenarnya kita langsung bahas. Nah, di sini brother, menurut CryptoBelts ya, dia mengatakan nih pertemuan FOMC berikutnya ditetapkan pada tanggal 17 dan 18 Juni 2025, di mana kemungkinan 80% terjadinya potongan suku bunga. Oke, Trump memastikan Powell ya tak punya pilihan lain, persiapkan sesuai dengan peralatannya. Oke, jadi di sini bro, menurut CryptoBase ini bro ya, pemangkasan suku bunga yang akan terjadi pada bulan Juni ini ya persentasenya 80% akan terjadi pemangkasan suku bunga. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya di awal tadi, kalau ini sesuai dengan ekspektasi kita, maka dari sektornya altcoin bro, itu pasti akan mengalami pumping ya. Begitu pula untuk Bitcoin, teman-teman tetap dia akan pumping pertama kali diikuti oleh altcoin. Nah, semoga saja pemangkasan suku bunga ini bisa menjadi awal terjadinya alt season. Amin, semoga ya. Dan kalau kita lihat dari websitenya Dewan Gubernur Sistem Federal Reserve ya, jadi Komite Pasar Terbuka Federal. Nah, tentang FOMC teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat nih ya kan, oke kita ambil ini tahun berapa ya bro ya? Bentar ini tahun 2020 sampai tahun 2026 ya. Berarti tahun 2025 masuk dalam websitenya ini. Nah ini pertemuan FOMC 2025. Pertama di tahun ini terjadi di bulan Januari ya bro ya, tanggal 28 sampai 29. Di sini kalau kita lihat bro berikutnya itu akan terjadi di bulan Juni ya. Di bulan Juni itu teman-teman itu akan terjadi pada tanggal 17 dan 18 ya. Jadi antara 17 18 ini kalau ada statement dari Powell itu oke, ya. Good afternoon. Pangkas suku bunga. Waduh, langsung itu bro ya roketnya Elon Musk terbang melayang ya. Jadi begitu pula bagi altcoin pasti juga akan mengalami pumping. Nah, jadi di sini sebenarnya banyak hari yang perlu kita pantau sebenarnya bro ya dari mulai tanggal 5 ya. Itu ada yang namanya ECB decision US unemployment data ya teman-teman ya. Jadi potensial bagi market impact-nya itu adalah volatilitas impact on liquidity-nya. Jadi ada pada tanggal 6 itu ada NFT lagi ya. NFP ya report USI dan tanggal 9 itu deadline for Trump administration ya response on tarif. Terus tanggal 11 bro yaitu akan ada data CPI report USI ya teman-teman ya. Terus di sini tanggal 18 Juni yaitu akan ada meeting FOMC ya tentunya ini akan membahas tentang pemangkasan suku bunga juga ya apakah nanti akan dipangkas atau tidak gitu ya. Dan pada tanggal 25 Juni ya new home sales report ya jadi investor sentiment. Terus pada tanggal 18 nih, ini mungkin ya teman-teman ya, red discretion ya global volatility dan risk sentiment itu pada tanggal 11 ya. Kenapa? Ada CPI repost USI ya. Oke, ini adalah tanggal-tanggal yang perlu kalian perhatikan gitu, brother. Dan kita kembali lagi ke coin market cap kali ini dimana ya kalau kalian memang yakin nih akan adanya pemangkasan suku bunga bahwasanya di bulan ini akan menjadi bulan yang cukup volatilitas ya dan kalian prospek terhadap altcoin silakan bro ya nanti saat dia mulai terjadi koreksi sebenarnya sejak kemarin sih ya sejak kemarin terjadi koreksi itu kita bisa yang namanya DCI terlebih dahulu ya.
Tapi di sini overall belum begitu kenceng juga naiknya ya, baru rebound tipis-tipis juga. Dan kalau kita lihat dari sektornya meme coin bro, di sini seperti Dogecoin, Shiba Inu ini masih dalam kondisi koreksi. Ya dalam kondisi koreksi, kecuali PP nih ada rebound sedikit sekitar 1%. Trump udah mulai ada reboundnya. Bong juga udah mulai naik ya bro ya. SPX naik dari 8% ke 9%. Terus kalau kita lihat Farcoin juga menguat ya 1%. Jadi mayoritas nih bro dari meme coin ini udah mulai menunjukkan tanda-tanda untuk rebound lah ya. Dan semoga saja bro ya, keadaan daripada altcoin dimulai dengan hari ini semakin baik lagi ke depannya, dan semoga saja nanti di bulan Juli ya itu jauh lebih baik lagi dibandingkan di bulan Juni. Harapannya seperti itu. Nah, ya banyak sekali lah ya bro ya yang bisa kalian manfaatkan saat market turun ya kan, nanti saat market naik kalian bisa beli gitu. Nah, jadi di sini memang ada dari beberapa teman-teman semua, Bang, altcoin apa nih yang bagus untuk di hold. Nah, saya tanya tuh dari meme coin apa dari sektor utility gitu kan. Nah, dari sebagian teman-teman semua itu lebih respect ya atau lebih suka bermain dengan apa ya, bisa dikatakan spekulasi. Mereka cenderung suka bermain meme coin. Saya pun suka dengan meme coin bro. Kenapa? Yang pertama ya memang volatilitasnya tinggi, high risk high return ya, high risk high reward. Jadi resiko tinggi, memang keuntungannya tinggi bro ya. Yang berikutnya adalah dimana kalau kita bermain micin itu memang harganya jauh lebih murah, jauh lebih murah ya bro ya, dibandingkan token-token yang notabene udah gede lah ya, udah memiliki komunitas yang kuat ya kan, progress project yang nyata gitu, tapi itu jauh lebih aman loh dibandingkan meme coin gitu. Nah, di sini kalau menurut saya bro itu ada beberapa alternatif yang bisa kalian beli gitu, tapi kalian harus disclaimer dulu ya. Yang pertama itu tentunya bro, kalau kita bermain meme coin, kalau kita ingin bermain aman dengan harga yang cukup murah ya, bisa dikatakan ini ya 90% aman dari meme coin ini. Yang pertama ada Shiba Inu ya, basis komunitas kuat ya, dia bergerak di bidang DeFi juga, Metaverse, layer 2-nya ya, sektor dunia nyata juga ada. Nah, ini salah satu faktor pendukung ya. Kedua ada PP. PP itu meskipun belum memiliki utilitas tapi dia berbasis komunitas yang cukup kuat bro ya. Jadi ini bisa kalian disclaimerkan kembali. Berikutnya kalau kita berbicara tentang token meme yang cukup bagus itu ada Floki juga ya. Floki ini cukup bagus bro ya, dengan beberapa kemitraan ya, dia juga membuka ya university juga ya, dia mendirikan Valhalla juga gitu bro ya. Jadi ini cukup bagus nih untuk si Floki ke depannya ya. Suplainya juga nggak terlalu banyak dibandingkan dengan supply PP sama Shiba ya. Seperti itu. Kalau Fartcoin gimana Bang? Fartcoin ini cukup bagus bro. Targetnya di area $2,5. Kalau Fartcoin lo ya. Target di area $2,5. Nanti kalau dia nyentuh di area $2,5 kalian bisa taking profit dulu ya. Terus di sini kalau kita lihat untuk Dox itu ada Dox-nya Bitcoin ini cukup bagus juga ya. Dia berbasis komunitas ya, intinya dia ingin terdaftar di bursa itu secara gratis lah ya, menggunakan suara community gitu bro ya. Terus di sini ya banyak sebenarnya bro dari beberapa altcoin yang notabene masih cukup strong, cukup bagus ya, tapi kalian harus disclaimer lagi ya. Mungkin dari EI juga ada seperti Elisa itu juga cukup bagus bro ya. Oke, mungkin ini dulu lah sedikit informasi, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam.